Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Video kali ini saya akan ngebahas film yang berjudul Sniper tahun 1993. Lalu bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan dibawa ke hutan Panama. Terlihat ada seorang penembak jitu berpengalaman bernama Thomas Beckett. Di sana ia ditemani oleh seorang pengamat yang bernama Babbage. Mereka sedang menjalankan misi membunuh seorang jenderal pemberontak yang berencana mengkudeta Presiden Panama. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya jenderal itu pun tiba. Tanpa buang waktu, Thomas langsung melepaskan tembakan. Setelah berhasil menghabisi target, Thomas dan Babbage segera mencari tempat yang aman. Mereka menunggu malam tiba untuk menunggu heli penjemputan. Tak lama kemudian, mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan suara heli. Thomas merasa heran kenapa heli datang pada siang hari. Mereka berdua langsung mencari posisi yang aman untuk menaiki helikopter. Saat mendatangi heli, tapi insting Thomas merasa ada sniper yang sedang mengintai. Dan benar saja, ternyata ada seorang sniper yang sedang membidik mereka. Thomas segera berlari menuju heli, sementara Babbage mengawasi keadaan sekitar. Namun tiba-tiba sniper musuh berhasil melumpuhkan Babbage. Melihat itu, Thomas ingin menyelamatkan Babbage, tapi kru heli berusaha mencegah Thomas. Dan sialnya, sniper musuh melepaskan tembakan lagi sehingga membuat Babbage tewas seketika. Kru heli kemudian melakukan serangan balasan ke arah sniper musuh. Namun sialnya, sniper misterius itu berhasil melarikan diri. Thomas sangat kesal kepada kru heli yang datang lebih awal. Padahal sebelumnya Thomas meminta penjemputan agar dilakukan pada malam hari. Setibanya di markas, Thomas masih terbayang dengan tragedi yang merenggut nyawa Babbage. Begitu juga dengan tembakan yang pernah ia lakukan saat menghabisi setiap targetnya. Scene beralih ke Washington di kantor Dewan Keamanan Nasional. Para petinggi memberikan misi rahasia kepada seorang anggota SWAT yang bernama Miller. Dia mendapat tugas untuk menggagalkan upaya kudeta pada pemilu di Panama. Miller pun diberi dua misi untuk membunuh seorang gembong narkoba yang bernama Raul Ochoa dan seorang jenderal yang bernama Alvarez. Dari laporan intelijen, mereka berdua akan bekerja sama melakukan kudeta, lalu mengangkat Alvarez sebagai presiden dengan didanai oleh Ochoa. Jika Alvarez menjadi presiden, maka Ochoa akan mendapat kebebasan dalam menyelundupkan narkoba di Panama. Dalam menjalankan misi berbahaya ini, Miller akan bekerja sama dengan Thomas sebagai pengamat. Miller bersedia menjalankan tugas itu meskipun ia tidak mempunyai pengalaman bertempur. Atasannya berpesan agar menjaga rahasia misi pada siapapun, karena jika misi rahasia ini terbongkar, maka Alvarez akan menjadi presiden. Adegan beralih ke Thomas. Atasannya memberi misi yang sama dengan Miller. Thomas akan menjadi pemandu Miller, sekaligus membunuh dua target, yaitu Ochoa dan Alvarez. Sementara Miller segera berangkat menuju ke pangkalan militer untuk bertemu dengan Thomas. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka diserang oleh seorang gerilyawan. Miller pun segera mengambil senapannya sampai akhirnya terjadilah baku tembak.
Saat Miller sudah membidik, namun sepertinya dia tidak punya nyali untuk menembak. Mungkin penyebabnya dia belum pernah menembak manusia, dan akhirnya Miller mengurungkan niatnya untuk menembak gerilyawan itu. Karena tindakan Miller, seorang kru heli tertembak dan meregang nyawa. Sesampainya di pangkalan, seorang anggota mencoba menakuti Miller. Dia memberitahu kalau banyak rekan pengamat Thomas yang gugur ketika menjalankan misi. Tak lama kemudian, Thomas datang menemui Miller. Dia memberi arahan mengenai perlakuan para tentara di pangkalan militer. Esok harinya, Thomas dan Miller mulai menjalankan misi. Mereka berangkat menuju lokasi target dengan menumpangi kereta api. Mereka kemudian menyusuri hutan belantara Panama. Miller yang selama ini hanya kerja di kantor, dia sangat kesulitan melewati medan di dalam hutan. Bahkan dia sampai kepleset dan jatuh ke sungai. Thomas menganggap kalau Miller belum terlatih. Tanpa disadari, ternyata ada sekelompok orang yang sedang mengintai pergerakan mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Miller menanyakan kepada Thomas mengenai rute yang melenceng dari jalur. Miller ternyata sebelumnya diberi peta yang spesifik dari NSC. Namun Thomas beranggapan kalau dirinya jauh lebih paham tentang kondisi hutan ini dibanding para pejabat yang ada di Washington. Thomas pun menyuruh Miller supaya mengikuti rutenya jika ingin selamat. Setelah berdebat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah area yang konon dulunya adalah hotel Eropa. Namun tiba-tiba ada orang yang menodong senjata kepada Miller. Melihat itu, Thomas berkata kepada Miller agar tidak melawan penduduk asli hutan ini. Diketahui mereka adalah orang Indian yang memiliki agenda yang sama, yaitu membunuh para pimpinan pemberontak. Setelah Thomas dan orang Indian berunding, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama. Thomas akan membantu membunuh target mereka yang bernama El Cirujano. Sementara kelompok Indian akan membantu Thomas dan Miller agar bisa melewati patroli pemberontak menuju ke markas Alvarez dengan mudah. Tapi Miller tidak setuju dengan keputusan Thomas. Menurutnya, El Cirujano bukan target yang akan mereka habisi. Thomas menyarankan agar kesempatan itu sebaiknya dimanfaatkan oleh Miller untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menjalankan misi ini. Thomas memberitahu kalau dirinya telah mendapat informasi dari intelijen bahwa Alvarez mengadakan pertemuan dengan Ochoa di rumahnya, yang artinya mereka akan menemukan dua target sekaligus. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di tepi sungai. Di sana, mereka sedang memantau rombongan El Cirujano. Tanpa buang waktu, mereka segera membidik dengan menyesuaikan arah dan kecepatan angin. Ketika Thomas melihat target, dia menyuruh Miller untuk menembak El Cirujano tepat di jantungnya. Sementara Thomas akan menembak pengawal El Cirujano. Namun sebelum menembak, Thomas menyuruh Miller untuk menarik nafas lalu menarik pelatu dalam keadaan rileks. Saat mereka mendapat momen yang tepat, Thomas memerintahkan Miller untuk segera menembak El Cirujano. Namun lagi-lagi Miller tak memiliki nyali untuk menembak manusia. Dia pun hanya menembak pakaian dalam milik El Cirujano. Miller mencoba melepaskan tembakan yang kedua. Namun ternyata tembakannya meleset. Mengetahui hal itu, Thomas segera menembak para pengawal El Cirujano. Situasi pertempuran seketika berbalik saat kelompok pemberontak membalas mereka dengan serangan sangat brutal. Setelah pertempuran usai, Thomas menanyakan tindakan Miller yang baru saja ia lakukan. Tentu saja hal itu sangat memalukan bagi seorang sniper. Namun Miller malah membela diri. Dia mengaku telah berhasil menembak mati sasarannya. Mendengar ucapan Miller, Thomas semakin mengetahui kalau Miller hanyalah orang yang bermulut besar.
Akibat pertempuran itu ternyata telah memakan seorang korban dari orang Indian. Karena gagal membunuh target, orang Indian itu merasa kecewa pada mereka berdua. Dia memutuskan untuk tidak membantu Thomas Becket dan Miller. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan. Saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Ternyata orang Indian itu telah mati tertembak. Thomas mengetahui jika pelaku penembakan adalah Da Silva, seorang sniper Panama yang pernah dilatih Thomas. Tapi sekarang ia telah menjadi sniper bayaran dari kelompok pemberontak. Sniper itu juga yang telah membunuh Pepys, dan saat ini dia sedang memburu Thomas. Karena sudah sangat kelelahan, Thomas memutuskan untuk istirahat di sungai sambil berdiri. Miller menilai tindakan itu sangat konyol, namun Thomas menganggap hanya itu cara yang terbaik agar mereka bisa istirahat dengan aman. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan untuk menemui seorang pendeta yang merupakan informan Thomas. Namun sesampainya di rumah, ternyata pendeta itu telah tewas. Miller mengajak Thomas segera membatalkan misi, karena informan mereka telah tewas. Tapi Thomas masih ingin melanjutkan misi itu, dikarenakan ia sudah mengetahui lokasi target yang spesifik. Walaupun Thomas belum tahu pasti kapan target mereka mengadakan pertemuan. Nampak Miller mulai kesal dengan Thomas yang tidak pernah setuju dengan pendapatnya. Karena tak ada pilihan lain, dia pun tetap ikut. Malamnya, Thomas menyuruh Miller supaya tidur lebih dulu, sementara dirinya akan berjaga melindungi Miller. Miller segera menikmati waktu tidurnya tanpa rasa curiga. Ternyata momen itu dimanfaatkan oleh Thomas untuk memancing Da Silva yang kini sedang mengincarnya. Dari sini kita diperlihatkan kecerdikan Thomas. Dengan hanya menggunakan pisau, dia berhasil memancing Da Silva agar keluar dari persembunyiannya. Dengan sebuah tembakan maut, Thomas berhasil menghabisi Da Silva, si sniper bayaran. Miller merasa kesal setelah mengetahui kalau dirinya dijadikan umpan sama Thomas. Thomas menjelaskan bahwa Da Silva hanya mengincarnya, sementara Miller sama sekali tidak dalam bahaya. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di sebuah kediaman Alvarez. Thomas lalu mengatur strategi dan memerintahkan agar Miller yang melakukan eksekusi. Thomas juga mengingatkan Miller supaya kali ini dia tak ragu untuk menembak target dan tak lagi melakukan tindakan yang mengecewakan. Miller lalu mengendap-endap mencari posisi terbaik untuk menembak. Tak lama kemudian, El Cirujano datang bersama para pengawalnya. Namun lagi-lagi Miller masih saja tidak ingin menembak karena El Cirujano bukan menjadi targetnya. Thomas yang melihatnya pun semakin kesal dengan kelakuan Miller. Bahkan Miller mengangkat jari tengahnya kepada Thomas. Ketika Thomas akan menembak El Cirujano, namun posisinya terhalang oleh sebuah truk. Tentu saja hal itu membuat dirinya tidak bisa menembak target. Thomas yang tak kehabisan akal, dia lalu bergerak merayap dengan kamuflase yang sempurna. Dia pun mencari posisi menembak di antara rerumputan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sana mereka belum melakukan apapun. Namun sialnya ada penjaga sedang patroli dengan membawa anjing pelacak. Anjing itu mengendus keberadaan sniper, terutama Thomas yang posisinya sangat dekat dengan mereka. Merasa keberadaannya dalam bahaya, Thomas selalu memiliki ide. Dia pun meraih kotoran kuda yang ada di dekatnya. Alhasil tindakan Thomas mampu mengecoh si anjing.
Mereka pun tidak berhasil menemukan Thomas yang sedang berkamuflase. Esok harinya, Miller mencari keberadaan Thomas. Tanpa diduga, anak buah Ochoa datang untuk mengamankan lokasi, karena sebentar lagi bos mereka akan bertemu dengan El Cirujano. Thomas yang memantau situasi di sana, dia mengetahui kalau posisi Miller terlihat jelas oleh musuh. Dan saat itu juga Thomas melihat seorang sniper yang sedang mengintai Miller. Thomas lalu mengambil tindakan untuk mencegah aksi sniper musuh, karena Miller saat ini sedang dalam bahaya. Tapi sialnya aksi Thomas sudah dibaca oleh sniper musuh. Sampai akhirnya mereka pun baku hantam. Di sisi lain, Ochoa juga telah datang untuk menemui Alvarez. Alvarez juga menyambut kedatangan Raul Ochoa. Miller yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, ia segera membidik Ochoa sebagai target pertamanya. Walaupun dia sangat berat melakukannya, Miller akhirnya berhasil menembak Ochoa tepat di jantungnya. Sementara Thomas berhasil mengalahkan sniper musuh. Thomas lalu mengambil senapannya dan membidik Alvarez. Namun aksinya itu digagalkan oleh El Cirujano. Karena posisi mereka ketahuan, Thomas dan Miller memutuskan untuk kabur ke dalam hutan. Saat mereka bertemu, akhirnya Miller mengakui kalau dirinya sudah tak sanggup lagi menjalankan misi ini. Di sini Miller merasa sangat tertekan dan bersalah karena dia telah membunuh manusia untuk pertama kalinya. Thomas berusaha meyakinkan Miller bahwa mereka akan kembali pulang dengan selamat. Mereka pun berdebat dan dilanjutkan dengan baku hantam. Tiba-tiba perkelahian mereka terhenti dengan kedatangan anak buah Alvarez. Mereka kemudian mengamankan diri masing-masing. Namun sialnya Thomas tertembak di lengannya. Dia lalu berusaha mencari Miller. Tak disangka Miller malah berniat menghabisi Thomas. Dan sialnya tembakan itu justru menarik perhatian anak buah Alvarez. Beruntungnya Thomas segera menyelamatkan Miller. Namun hal itu rupanya belum membuat Miller sadar. Dia lalu berlari ke pantai dan menemukan banyak kuburan. Miller yang merasa sangat tertekan, dia menembak bayangannya sendiri dan membuatnya kehabisan peluru. Thomas lalu perlahan mendekati Miller. Sementara Miller hanya bisa pasrah dan sudah tak peduli dengan nyawanya. Dia bahkan menyuruh Thomas untuk segera menghabisinya. Thomas yang sudah mengerti tekanan yang dialami Miller, dia memberitahu jika apa yang dialami Miller bukanlah yang terburuk. Dan yang terburuk jika manusia tidak memiliki perasaan apa-apa lagi. Thomas menceritakan kalau dirinya sudah tidak memiliki kasihan ketika melakukan pembunuhan. Tak lama kemudian, anak buah Alvarez sudah datang ke sana. Thomas meminta Miller untuk segera kabur, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian musuh. Thomas lalu menyerahkan diri tanpa perlawanan dengan mengeluarkan peluru dari senapannya. Dia lalu dihajar dan dibawa oleh anak buah Alvarez. Malam harinya, Thomas diinterogasi dan disiksa untuk memberitahu misi sebenarnya. Di hadapan Alvarez, Thomas mengatakan kalau dirinya adalah orang suruhan. El Cirujano lalu menyiksa Thomas dengan siksaan yang lebih kejam. Dia mematahkan jari Thomas sembari terus bertanya mengenai identitasnya. Di sisi lain, Miller rupanya diam-diam mendekati gubuk tempat Thomas disiksa. Di balik dinding ternyata ada Alvarez sedang menunggu El Cirujano yang sedang menginterogasi Thomas. Lalu Miller menikam Alvarez tepat di lehernya. Kini hanya tinggal menghabisi El Cirujano yang masih menyiksa Thomas.
Thomas yang mengetahui kedatangan Miller, dia menyuruh Miller untuk segera menghabisi target. Sampai akhirnya Miller melepaskan tembakan dan berhasil mengheadshot El Sirocano. Miller segera menyelamatkan Thomas lalu pergi dari sana. Mereka berdua pun dikejar-kejar oleh anak buah Alvarez. Sementara dari kejauhan heli penjemputan telah datang. Mereka akhirnya berhasil mencapai heli dengan selamat. Thomas merasa sangat bersyukur walau dirinya telah kehilangan jari telunjuknya. Dan film pun berakhir. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.